Pernahkah kamu merasa, meski sudah tidur 8 jam, jiwamu tetap merasa lelah letih? Atau pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada seseorang wajahnya tetap teduh dan energinya tak habis-habis, seolah orang tersebut baru saja bertemu dengan sumber kekuatan besar saat kita semua sedang terlelap? Saya sering merenung, kita ternyata telah menghabiskan sepertiga hidup kita untuk tidur. Jika usia kita 60 tahun, berarti 20 tahun kita habiskan dalam kegelapan pejam. Sayang sekali bukan, jika 20 tahun itu hanya menjadi mati kecil yang kosong. Padahal, para kekasih Allah, para wali, memiliki rahasia. Bagi orang-orang seperti ini, tidur bukan sekadar istirahat biologis, melainkan perpindahan frekuensi zikir dari lisan ke kedalaman batin. Inilah rahasia para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kekasih Allah, para wali, telah menemukan celah di ruang waktu. Mereka mencuri waktu tidur untuk melesat melampaui langit ketujuh. Lisan mereka diam, tapi jantung mereka bergetar hebat, meneriakkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti. Mereka terbiasa berzikir saat mata terpejam. Mungkin kamu berpikir, bagaimana mungkin saya berzikir saat tidak sadar? Disinilah letak keajaiban hati. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1147, Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia memberitahukan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah salat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan? Aisyah menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah menambah bilangan rakaat salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau selainnya. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagus dan lamanya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, dan jangan kamu tanya tentang bagus dan lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah berkata, maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum salat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Inilah rahasia besarnya. Tentu, kita bukan nabi. Namun, para ulama menjelaskan bahwa hati yang terlatih bisa diprogram untuk tetap terjaga. Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin, Jilid 1, Kitab Adab Tilawatil Quran atau bagian Asrar Ash-Sholah, ia menjelaskan bahwa hati itu ibarat cermin. Jika sebelum tidur kita membersihkannya dengan zikir intens, maka bayangan zikir itu akan terus terpantul sepanjang malam. Ia menyebutkan bahwa tidur adalah saudaranya kematian. Jika kamu memulai kematian kecilmu dengan Allah, maka ruhmu akan naik bersujud di bawah arsy. Bayangkan betapa indahnya jika raga kita di kasur, tapi ruh kita sedang bersujud tafakur. Sekarang, mari kita masuk ke intisari yang sering menjadi rahasia. Para salik penempuh jalan spiritual. Inti dari kesadaran amalan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah menyatukan zikir dengan nafas, atau disebut zikirun nafs. Mengapa nafas? Karena nafas adalah satu-satunya fungsi tubuh yang tetap berjalan saat kamu tidur. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekh Akbar Ibnu Arabi, dijelaskan bahwa setiap napas manusia adalah sebuah wadah. Jika wadah itu kosong, ia sia-sia. Jika ia berisi Allah, ia menjadi abadi. Caranya halus sekali. Saat kamu merebahkan tubuh ke sisi kanan, sinkronkan detak jantungmu dengan sebutan Allah, Allah. Masuk nafas dengan Hu-Dia, keluar nafas dengan Allah. Jangan dipaksa. Biarkan ia mengalir sampai kamu kehilangan kesadaran lahiriah, alias tertidur dengan sendirinya. Kalau bibir terasa capek, teruskan berzikir Allah pada lidahmu dengan bibir tertutup. Allah, Allah, Allah. Setelah terlelap, di titik inilah mesin zikirmu diambil alih oleh ruh. Mungkin ada keraguan, apakah ini ada dasarnya? Mari kita buka kitab Madarijus Salikin, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Jilid 1, Bab Manzilah
al-yakazah. Beliau menjelaskan bahwa ada tingkatan yakazah atau kesadaran hati seseorang yang hatinya sudah hidup. Maka mimpinya pun akan menjadi wahyu atau ilham yang jujur atau mubasyir. Sultan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyebut zikir ini sebagai zikir siri. Seperti air yang mengalir di bawah tanah. Ia tak terlihat, tak terdengar, namun dialah yang menghijaukan seluruh dedaunan di atasnya. Ia adalah energi yang membuat seseorang tetap teduh meski dihantam badai dunia. Ini bukan tentang kuantitas, tapi tentang kedalaman. Seberapa dalam asma itu menghunjam ke sanubarimu sebelum kamu menyerahkan kesadaranmu pada malam. Malam ini, sebelum kita memejamkan mata, jangan sekedar letakkan lelah di atas bantal yang pasrah. Letakkan juga ego, ambisi, dan seluruh dunia kita yang fana. Pada hati dan pikiran kita, berbisiklah pelan dan pasti. Wahai hati, aku akan beristirahat. Tolong jangan berhenti. Berzikirlah sepanjang hari pada sang kekasih hati, untukku yang fana dan ringkih ini. Oh iya, sebelum naik memejamkan mata, maafkanlah semua orang, agar cermin hatimu bersih tanpa goresan. Lalu, biarkan nafas terakhirmu sebelum tidur menjadi kendaraan menujunya. Karena kita tak pernah tahu, apakah esok kita akan terbangun di dunia yang fana ini, atau terbangun di pangkuannya yang abadi. Jika nanti kita terbangun di sepertiga malam, dengan jantung bergetar lembut, tersenyumlah. Itu tandanya hati kita sedang memanggil. Teman-teman, selamat pulang ke dalam diri kita sendiri. Marilah kita saling mendoakan dalam hening hati. Tulis komentar, untuk siapa doamu dipanjatkan hari ini?